menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin ulat itu jadi kepompong lalu jadi kodok. Nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi malam saya melihat debatnya Ustadz Muhammad Nuruddin dengan Guru Gembul. Dari debat tersebut saya ingat suatu momen, di mana pada momen tersebut saya pernah bertanya pada diri saya sendiri, sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Nah, dari pertanyaan itu kemudian saya mencari jawaban. Dengan berlalunya waktu, bertemulah saya dengan sebuah artikel yang dapat menjawab pertanyaan saya tadi, yang dapat memuaskan logika saya. Jadi, pada artikel tersebut saya memperoleh jawaban bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu mengalami sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, akibat tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebab. Begitu seterusnya. Maka akan membuat mata rantai sebab akibat. Dari situ, maka diperlukan sebab yang dirinya sendiri tidak disebabkan oleh yang lain. Nah, sebab inilah yaitu Tuhan. Nah, ternyata dari perdebatan antara Ustadz Muhammad Nuruddin dan Guru Gembul ini, Ustadz Muhammad Nuruddin dapat mengargumentasikan atau memaparkan argumentasi tersebut dengan sangat bagus sekali. Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Dasarnya lihat, seorang sarjana yang sangat dihormati di Syam, lanjut, saya lanjut Grand Al-Azhar ya, lihat, Pak Guru Gembul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat, ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab, lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi itu seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu, saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu, tapi itu nggak menghalangi mereka untuk mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu ilmiah. Kenapa? Tata'allaqu minal ilm bijanibin la yakhda' litajribah wal musyahadah. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Jadi kita sepakat, lalu dibuktikan dengan apa? Anda mengatakan keberadaan Tuhan ilmiah itu secara rasional, pengetahuan rasional. Kita akan debat soal epistemologi dalam hal ini, apakah benar pengetahuan empiris itu bersandar pada pengetahuan rasional. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa pengetahuan empiris, semua pengetahuan manusia sebetulnya, bukan hanya pengetahuan empiris, itu bersandar pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Oke, lihat. Di antara pengetahuan yang bersifat aksiomatik itulah pengetahuan tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, maaf saya berikan contoh yang sangat sederhana sekali, karena Pak Guru Gembul mengatakan keberadaan dan ketiadaan Tuhan itu sama saja secara ilmiah. Anda lihat pulpen ini? Ini barang sederhana sekali. Saya mau tanya sekarang, mana logika yang masuk akal? Pulpen ini ada yang buat atau pulpen ini mengadakan dirinya sendiri? Oh jelas, jelas, jelas. Mana yang lebih masuk akal? Bangunan ini ada yang menyusun dengan bangunan ini menyusun dirinya sendiri. Mana yang lebih masuk akal? Jelas ada yang menyusun. Tahu nggak kenapa kita mengamini itu? Karena nalar sehat kita sejak awal sudah mengamini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Gak ada ceritanya ada akibat tanpa sebab. Every effect must have a cause. Likulli ma'lul labudda lahu min illah, likulli musabbab labudda lahu min sabab. Itu para filsuf muslim sejak berabad-abad mengatakan begitu. Ini lihat saya kutipannya. Grand Al-Azhar lagi mengatakan, slide selanjutnya, maaf Mas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihat,
Al-haqiqatul lati la yatajahaluha ahadun wa in zama anna laysat kadzalik ya anna mabda al-illiyah, hukum kausalitas, la yumkin ingkaruhu la ala mustawal ilmi wa ala mustawal fikri. Jadi hukum kausalitas gak bisa diingkari. Itu hukum yang bersifat aksiomatik, di mana orang mengakui itu. Jadi kalau Anda mengatakan pulpen ada yang buat, ruangan ada yang menyusun, laptop ada yang buat, kok bisa-bisanya ketika bicara alam semesta Anda mengatakan oh Tuhan ada atau tidak sama saja. Justru lebih logik ketika kita mengatakan alam itu ada sebabnya, dan yang menyebabkan alam itu bukan dirinya, tapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Jadi pembuktian keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa melalui apa? Hukum kausalitas. Saya mau bertanya sekarang kepada semua yang ada di sini, ada nggak saintis di alam semesta ini yang nggak percaya dengan hukum sebab akibat? Tidak ada, tidak ada. Dia kalau nggak percaya hukum sebab akibat, nggak bakal bisa neliti. Dokter itu nggak mungkin bisa menghasilkan apa? Dia menganalisis penyakit, menghasilkan obat, nggak mungkin. Farmasi itu nggak bakal ada. Mereka bikin obat karena tahu penyakit itu ada sebabnya, gitu loh. Ini saintis pun mengakui keabsahan kausalitas sebagai hukum ilmiah, sebagai pengetahuan ilmiah. Dan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan kausalitas itu. Lanjut. Dan kausalitas bukan hukum indrawi. Perlu kita catat. Enggak, sebelum itu Mas. Sebelum itu. Oke. Nah ini perkataan Syekh Ramadan Al-Buti. Kullu haqiqah ilmiah mahma daqqat labudda an ta'tamid fi nihayatil amr ala haqiqah daruriyah. Setiap pengetahuan ilmiah, fakta ilmiah pada akhirnya harus berakhir pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Itu pengetahuan rasional itu. Hukum kausalitas, hukum non kontradiksi. Saya beri contoh Pak Guru Kumpul. Kalau Anda mengingkari hukum, kalau Anda mengingkari pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan pernah berpikir bagaimanapun caranya. Saintis tidak akan pernah bisa menelurkan penelitian. Itu tadi adalah rekaman dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Bagaimana beliau telah memaparkan argumentasi dengan sangat bagus sekali ya. Nah kembali lagi kepada momen dulu ketika saya bertanya, adakah Tuhan itu sebenarnya, dan kurang lebih jawaban pertama yang saya peroleh sama persis ya seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin tadi. Dan ada yang kedua yang masuk dalam logika saya atau dapat diterima oleh logika saya, yaitu tentang keteraturan. Jadi alam semesta ini sangat-sangat teratur. Mau itu dari benda matinya seperti atom dan lain sebagainya, atau dari benda tata surya, atau dari makhluk hidup, semuanya teratur. Contoh, ulat itu tidak pernah sekolah bagaimana caranya jadi kepompong, bagaimana caranya jadi kupu-kupu, tidak pernah sekolah seperti itu. Tapi tiba waktunya pasti ulat itu akan jadi kepompong, setelah itu jadi kupu-kupu. Tidak mungkin ulat itu jadi kepompong lalu jadi kodok, nggak mungkin. Begitu pula dengan berudu. Berudu itu setelah jadi berudu, dia jadi kanak kecil lalu jadi kodok. Tidak mungkin berudu berubah jadi kupu-kupu, nggak mungkin. Nah, ini adalah suatu desain kehidupan, suatu desain dari makhluk hidup, yang semuanya ini tidak mungkin tidak kalau tidak ada yang menciptakan, kalau tidak ada yang mengatur sedemikian rupa seperti itu. Pasti ada yang mendesain, ada yang mengatur. Siapa yang mendesain? Siapa yang mengatur nih? Ya Allah, Tuhan. Nah, dari sinilah kemudian keimanan itu semakin bertambah, menancap kuat di dalam hati. Makanya dalam perdebatan yang tadi malam antara Ustadz Muhammad Nuruddin dengan Guru Gembul, saya sangat-sangat terkesan, terpukau dengan beliau. Dan ini menambah keimanan kita. Mungkin dari teman-teman atau mahasiswa atau para pelajar ini mungkin mengalami hal yang sama, mempertanyakan hal yang sama seperti yang pernah saya pertanyakan. Mereka akan mencari jawaban yang dapat memuaskan logikanya. Dan jawaban ini yang dulu memuaskan logika saya dan sampai sekarang masih teringat jawaban.
Dan ini pula yang membuat keyakinan itu semakin kuat, tercancap, membekas dalam benak. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi yang ingin tahu lengkapnya ya, perdebatan antara Ustadz Muhammad Nuruddin dengan Guru Gembul, dapat ke channel YouTube Kaifa Channel ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.